Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Oke, kita sekarang memasuki acara ngaso ngobrol asik sore-sore bareng STIMIK antar bangsa atau kampus IT-nya Darul Quran. Ini program memang asik punya buat yang muda yang mau maju. Sore hari ini kita bakal ngomongin tentang endorse. Dan kalau kita cermati sekarang itu gaya penjualan era sekarang. Era sekarang. Nah, itulah sekarang kekuatan follower kan? Kekuatan follower, kekuatan subscribe. Wah, itu kalau misalnya nilainya itu besar sekali tuh. Makanya sebenarnya endorse ini nih, apalagi jangan sampai mengendorse sesuatu hal yang sifatnya itu menjadi hoax. Ini bisa jadi nih Mas Dwi, jadi santun dalam bermedia sosial. Iya. Jadi sekarang itu bukan mulut yang apa namanya lebih, tapi sekarang itu yang lebih sadis itu bukannya mulut, tapi sekarang jempol dan tangan kita. Iya. Terus tadi apa satu lagi, Pak? Pokoknya jempol, telunjuk, apa-apa. Kan kita pakai nih. Lima tangan kita fungsikan. Tapi kita pakai buat sesuatu hal yang kurang bagus. Padahal sebenarnya ini bisa dipakai yang bermanfaat. Pertama, dia bisa mengendorse suatu hal yang sifatnya positif. Contoh gini lah. Kita mau sholat Jumat atau kita mau sholat duha. Tapi yang kita endorse, yang kita upload misalnya sesuatu hal ada yang satu hal misalnya, yuk kita duha yuk, jangan lupa untuk duha, jangan lupa untuk tahajud misalnya, jangan lupa hal-hal atau bersolat berjamaah. Nah, kalau kita punya follower yang begitu banyak, pada saat kita ngeliat, wah bagus ya, dapat nggak pahalanya? Tapi pada saat kita follow atau kita mengendorse atau mengupload sesuatu hal yang kurang bagus, bagaimana dengan yang lain? Nah, ini tanggung jawab moral nih buat mereka-mereka yang punya follower banyak, subscriber banyak, itu harus pilih-pilih juga. Jangan sampai nanti menjual sesuatu yang dia malah tidak baik. Malah tapi ada juga endorser siluman. Kalau follower banyak kan ada di ini tuh, ada di komentar. Beli A, beli B, itu namanya endorser siluman. Siluman ya. Jadi ada juga barangkali yang di-endorse atau akan yang mengendorse ini juga harus milih ya, sesuai atau enggaknya ya. Dalam pada posisi seumpamanya kan mungkin ada yang dalam tanda kutip produk atau barang yang nggak bagus, kemudian itu bisa menjadi turun citra kita atau harga diri kita, apa yang sudah kita pertahankan selama ini, seperti itu. Seharusnya demikian. Pokoknya gini lah, ini kan pola Allah memberikan rezeki, polanya beda. Kalau dulu kita jadi bintang iklan, pada saat kita nyari bintang iklan kan produk apa sih mau yang saya tawarkan, atau produk apa sih mau kita iklankan. Ini dampaknya bagaimana dengan saya. Ini kan sekarang pengelolaan itu kan dikelola langsung sama manajemen kan. Ini dipilih-pilih. Nah sekarang kan karena ini media sosial kita sendiri, ya sekarang saya nggak perlu lagi ngomong sama siapa-siapa, karena secara personal saya yang bisa memproteksi sendiri. Nah inilah yang nanti akhirnya bagaimana mereka bisa melihat endorse produk itu ya yang secara ini punya manfaat juga lah buat masyarakat. Jangan sampai produk-produk yang nggak bagus misalnya secara, kan kemarin ramai masalah make up misalnya yang itu kan juga bermasalah juga kan. Maksudnya tinggal santun dalam bermedia sosial misalnya. Nah, kita nanti akan ada obrolan saya nih, Ustaz Tarmizi. Ini lucu. Di kebanyakan anak-anak sekarang pengen jadi YouTuber, dia nggak mau disebut YouTuber. Padahal subscribernya dia sudah 1 jutaan. 1 jutaan. Tapi nggak mau disebut YouTuber. Maunya jadi endorser. Sore ini kita sudah ada she's pretty girl, smart. Maybe she's the rich girl. Wow. You know. Excited. Oke, alhamdulillah ada Kak Wirda sekarang ini. Assalamualaikum Kak Wirda. Alhamdulillah. Kak Wirda ini boleh jadi inspirasi buat anak muda ya. Insya Allah. Insya Allah seperti itu ya. Iya, kenapa saya panggil dia Kak Wirda? Karena memang itulah panggilan sayang ke dia semua orang. Oke, kita tidak ngomongin itu, tapi kita sedang ngomongin bagaimana perjalanan Kak Wirda mengenal yang namanya media YouTube. Media YouTube. So waktu itu kayak tahun 2015 sih Pak Dwi.
Itu masih sekolah di Amerika tuh. Terus sebenarnya awalnya tuh bikin karena mereka tuh misalkan emang dari dulu udah sering main di platform media sosial, di ASFM dan lain-lain gitu. Nah terus teman-teman tuh pada bilang tolong dong di vlog gitu kan, bikin vlog tentang sekolah di sana tuh kayak apa gitu, suasana Amerika tuh kayak apa. Dan waktu itu belum banyak sebenarnya bikin vlog-vlog tentang sekolah dan lain-lain gitu. Akhirnya mulai coba bikin YouTube, walaupun awalnya cuma iseng-iseng doang buat upload kegiatan selama di sana. Sampai akhirnya sampai tahun ini 2020 dan di sebelah sana udah ada gold play button 1 juta subscribers. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi awalnya gitu. Iya, kita nanti bakal sedikit-sedikit ya ngulik gitulah ya, kenapa bisa sampai 1 juta seperti itu, dari 1 orang menjadi 1 juta. Oke. Kenapa tertarik sama YouTube? Kenapa tertarik sama YouTube ya? Ya itu tadi sebenarnya kan biasanya kita tuh jadi penikmat teman-teman, tapi nggak ada bikin konten, nggak ada apa gitu kan. Dan kalau menurut apa ya bilangnya aku ya? Oke aku. Kalau menurut aku sih Pak, dakwah itu bisa di mana-mana gitu. Yes. Selagi kita bisa menjangkau banyak orang, karena YouTube juga kan banyak penontonnya gitu. Banyak penontonnya, kalau misalnya kita ngasih konten dakwah gitu kan, berarti banyak kebaikan yang tersebar juga gitu, yang ditonton sama orang gitu. Terus Instagram dan lain yang memang sekiranya situ ada wadahnya, kemudian ada orangnya, ya kenapa tidak dimanfaatkan. Jadi sebenarnya bikin YouTube itu ya itu tadi karena buat dakwah sih. Ketahuan kan smartnya di mana. Jadi ini salah satu cara smart giving guys ya. Bagaimana kamu memberi kebaikan melalui dari apa yang kamu bisa. Contohnya Kak Wirda, ternyata buat mengajak kebaikan, yaitu berdakwah. Nggak kepikiran kan? Asik sekarang. Oke, masih ingat nggak tema apa yang pertama kali di-share di YouTube? Tema apa? Nah, waktu Cuma itu kegiatan sekolah doang. kegiatan sekolah. Itu berlangsung berapa lama itu? Karena inaktif ya, karena kan emang dari dulu tuh sebenarnya nggak, I don't have any intention to become a YouTuber at first gitu, because I thought that ya gini, kayak aku tuh semua udah tak lakuin Pak. Nulis buku iya, bikin musik iya, main film iya, kemudian nge-YouTube, nge-Instagram dan lain-lain itu iya semua. Tapi nggak ada satu platform yang aku ambil seriously gitu. Jadi kan rata-rata bukannya gimana ya, bukan mau jokin, tapi kayak ada satu YouTuber, dia tuh bener-bener konsisten bikin kontennya. So he became a YouTuber atau she became a YouTuber. But aku nggak mau kesana Pak. Karena kalau terlalu kita kesana ya kita akan menjadi dia gitu. Lebih baik kita porsinya semua dapat gitu loh. Semua kita jelajahin dapat, kebaikan juga ada di mana-mana. Jadi nggak cuma fokus di satu tempat doang gitu. Ya, jadi kalau kita memang terjun ke situ, berarti kita semua terkonsentrasi ke situ ya. Kita mikirin kontennya, kita menjaga kita itu jadi apa di situ, seperti itu. Jadi kita kemudian repot juga kalau berbalik jadi diri sendiri ya, karena sudah dikenal seperti itu. You can become something in any platform gitu. Tahu kan artinya di sini? Apapun, dimanapun. Iya, dimanapun. Nggak cuma kayak, gue kalau mau jadi orang terkenal harus bikin YouTube nih, nggak cuma itu doang gitu loh. Atau, gue kalau mau terkenal harus jadi selebgram nih, enggak, ada banyak cara gitu loh. Lo bisa jadi penulis buku, bisa jadi misalkan penyanyi misalkan gitu ya, atau apa ya, apapun lah istilahnya gitu. Jadi nggak cuma mandang ke satu tempat doang. Dan yang susah didapat seperti Kak Wirda ini adalah ada 2 hal yang jarang dimiliki oleh orang, yaitu bisa bicara, bisa menulis. Betul nggak? Betul. Biasanya bisa nulis, susah ngomong. Ya, betul. Saya. Ya, itu udah jangan ngomongin orang lain. Bisa nulis, nggak bisa ngomong banyak. Ya. Ketika ketemu kamera, ketika ketemu mic, ya nggak bisa ngomong. Nah, ini 2 hal yang ini sebetulnya ini meniru Papa yang kemudian bergelut di bidang itu, atau menggali potensi sendiri?
Dua-duanya sih Pak. Dua-duanya. Jadi kan memang awalnya aku pikir tuh aku nggak bisa ngomong depan orang. Ya. Jadi memang apa ya? Kan total ada 5 anak nih. Ya. Aku kan 5 bersaudara. Persis. Anak sulung, anak pertama. Pasti di mana-mana tuh anak sulung tuh didikannya paling beda daripada yang lain. And I would say it's true gitu. Dan aku tuh didikannya lumayan keras banget dan sempat mikir kayak, duh, gue nyesel deh lahir duluan gitu. Karena didikannya seperti menjadi example gitu nantinya ya. Example buat adik-adik aku juga gitu kan. Jadi aduh keras banget lah didikannya gitu kan. Dipaksa melakukan sesuatu yang aku nggak bisa, yang aku pikir aku nggak bisa, kan belum dicoba gitu kan. Disuruh menguasai sesuatu yang aku pikir ya I'm not capable enough to understand that gitu. Tapi ya gimana ya, seiring berjalannya waktu karena terus-terusan dipaksa dan akunya juga mau nyoba gitu ya. Panggung yang tadinya terlihat sebegitu menakutkan dan apa sih namanya bikin tremor lah ya. Sekarang jadi tempat yang paling bisa aku taklukin. Asik. Jadi memang papa tuh suka ya biasalah, maju-maju gitu kan. Oh di sini gitu. Dan aku dulu paling nggak suka gitu, bisa nangis malah. Disuruh ngomong depan orang nangis gitu kan, jerit-jerit di belakang panggung gitu. Gitu. Tapi ya karena satu birrul walidain juga terus sebenarnya ini faktor yang lebih sering mendominasi, takut sama papa. Iya. Jadi daripada gue nggak maju terus gue mati, mending gue maju aja dah. Perlu dikat nggak? Perlu dikat nggak? Nggak usah ya. Oke, nggak usah dikat. It's my style. Iya, nggak usah dikat. Ya jadi panggung yang awalnya terlihat sebagai neraka gitu ya, begitu menakutkan sekarang menjadi tempat yang aku bisa taklukin. Dan udah ratusan panggung juga yang dinaikin. Iya siap. Terus ini pernah nggak sih ketemu titik jenuh gitu? Titik jenuh di mana? Sebetulnya who am I gitu loh. Oh kan bayang-bayang nama besar papa gitu, nama bokap. Ya at first ya karena aku jadi kayak dituntut untuk menjadi seorang like anak ustadz gitu loh. Tapi I want to break that kind of stereotype gitu loh Pak. Iya. Harus dipatahkan itu semua ya. Harus dipatahkan, jadi kayak punya kemampuan gitu. Anak kiai itu gitu lah. Iya. Tiba-tiba gue datang dengan apa sih gaya pop yang sangat nyentrik dan tidak diterima oleh banyak orang juga gitu. Tapi kemudian I was like ya udah daripada gue jadi orang lain gitu kan, dengan gue jadi diri sendiri gitu. And I was actually discuss with my dad. I discussed with my dad terus ngomong kayak apa sih kayak apakah gitu aku tuh harus menjadi anak kiai yang kiai pol gitu loh. Karena kan gimana ya, awalnya tuh aku mikirnya gini loh Pak, kalau misalkan kita mangsanya adalah remaja, kan aku dakwahnya lebih ke remaja. Ini kayak buku ini kan remaja banget nih dari cover and everything. Ini bukan endorse ya. Maksudnya ini remaja banget lah, pokoknya remaja pol lah gitu. Nah, aku tuh harus menyesuaikan stylenya mereka, kalau enggak mereka nggak mau. Because I know what teenagers need, because I am the teenager gitu kan. Iyalah. Jadi apa yang kita buat untuk mereka ya kita mesti menyesuaikan mereka. Iya. So at first I was like sad because orang-orang pada menjustifikasi of course gitu kan kayak lu tuh gue kayak anak kiai gitu. Ya macem-macem lah gitu. Emang awalnya agak susah sih membentuk sebuah karakter, membentuk sebuah. Enak nggak sih jadi anak kiai? Gimana? Enak nggak sih jadi anak kiai? Enak dong. Enak ya. Enak dong. Karena kan tahu sendiri kan, jangan jaga marwah orang tua. Karena ini sih, it's really hard. I mean, bebannya tuh terlalu banyak. Tapi let's not see that gitu. Mari jangan lihat beban dan mending lihat apa yang menjadi keistimewaan kita dibanding orang lain gitu. Karena maksudnya bukannya orang lain tuh gimana-gimana, bukan. Tapi orang tuh selalu ngerasa, ih gue berbeda, berarti gue sial gitu. Nggak selamanya berbeda itu sial. Ketika kita tahu ada perbedaan, that means you are special gitu. Kalau lu beda sama yang lain, tandanya lu tuh ya memang nggak sama gitu. Kenapa nggak ngelihat itu spesial menjadi something special gitu? Oke, kita kembali ke how to be a YouTuber tadi ya, awal-awalnya itu. Terus kemudian kok
sepertinya kalau saya perhatiin gitu ya, nggak banyak sih yang di-share, nggak segiat mereka para YouTuber itu. Betul. Itu why? That's what I call gitu. Ambil porsinya, tapi jangan kebanyakan. Kalau nggak terlalu yang tadi itu spesialis gitu. Oh iya, makanya bukan YouTuber dia. I'm not a YouTuber. Yeah, she's not a YouTuber ya. I'm in YouTube and I think I will execute it. Nah, tuh. Tapi ngomong-ngomong nih ya, ada yang hilang nggak sih dari masa remaja Kak Wirda? Hey, fun, ya betul. Awalnya ngerasa iya, karena ngelihat teman-teman yang lain gitu kan, kok mereka masih bisa hangout sama temennya. Karena kan sebenarnya temen aku dikit Pak, banyakan di luar kan temennya daripada di sini. Mau hangout gimana, masa gue harus ke Swiss dulu kan, nggak mungkin. Nah terus ngerasa kayak umur belasan tapi melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakuin mestinya di umur 20-an atau 30-an gitu. Kayak bikin usaha, terus meeting sana sini, gitu. Partnernya juga orang-orang tua gitu kan. Bener gak sih, maksudnya gue bener gak sih nih hidup kayak begini gitu loh. Bener gak sih gue tuh di usia yang segini menjalani kehidupan yang mestinya di 20 tahun atau 30 tahun gitu. Tapi again, karena so I'm different, that means I'm special gitu loh. Sempet sih ragu gitu ya, gue tuh pengen gitu jadi kayak anak-anak yang semestinya gitu kan. Misalkan 16 tahun ya 16 tahun gitu. Ini 16 tahun ngurusin yang 25 tahun gitu berpikirnya kan. Itu sudah beda dengan seusianya. Tapi bersyukurnya adalah ternyata makin kesini makin sadar bahwa banyak banget anak remaja yang bingung sama kehidupannya. So padahal sekarang tuh I'm no longer confused anymore gitu. Aku udah nggak bingung lagi sama kehidupan, Pak. Oke, kembali lagi ke masalah YouTube. Sebetulnya keberadaan YouTube itu buat anak muda gimana sih nyikapinya? Ini sekarang kan kemudian menjadi sebuah trending. Jadi trending itu menjadi alasan masalah konten nomor sekian. Sehingga kemudian banyak yang protes, banyak pro kontra. Nah ini tujuan utamanya itu trending, seperti juga di media sosial ada sesuatu yang viral, apa yang jadi sebenarnya aku tuh banyak dapat, I got a lot of questions actually from people kayak gimana sih caranya supaya viewersnya tuh banyak yang nonton gitu kan. And again I would say to them, I'm not a YouTuber and I don't think about it gitu. Aku tuh nggak mikirin soal angka, because angka is just a number. Angka itu cuma angka gitu loh. It's not important, yang penting isinya apa gitu. Lagi-lagi karena track aku ini track dakwah Pak. Jadi mau yang nonton satu kek, tapi kalau dia ngamalin itu lebih berarti daripada konten yang kagak ada isinya ditonton sama jutaan orang, malah kitanya jadi dosa gitu loh. Misalkan nih kita kan gini ya, maksiat itu ada banyak Pak. Buang waktu itu maksiat. Nah kita bikin konten yang menyebabkan orangnya jadi buang-buang waktu. Berarti kan kita jadi nggak ada penambahan apa-apa ya? Iya. Jadi intinya dakwah aja, mau ada satu biji kayak dua kayak gitu. Yang penting bermanfaat, terus dilakuin, itu jauh lebih berarti daripada jutaan tapi nggak jadi apa-apa. Ya artinya. Apalagi kalau bikin konten yang isinya jadi orang pada bully-bully, adu domba gitu kan. Itu. Memanggil-manggil sisi negatif seseorang nggak bagus itu ya. Yang terakhir, apa pesannya nih buat teman-teman anak-anak muda yang mulai ingin mengembangkan potensi diri? Iya, jadi pertama kalian harus tahu gitu kan, apa sih sebenarnya tujuan kalian gitu. Dan kalau bisa tujuannya jangan dunia, karena kalau tujuan dunia tuh we can only get hurt. Kenapa ya? Maksudnya bukannya, kok lu kayak ustazah sih? Bukan gitu maksudnya. Jadi gini, ketika aku pernah ngerasain ini Pak, ketika kita bikin konten, menurut kita tuh bagus banget, viewers banyak banget. Tujuan kita ini, konten pengen terlihat bagus, lihat banyak orang, viral, trending, dan lain-lain. In reality, yang nonton ternyata cuma 2.000 misalnya, atau cuma bahkan 500. Ya, di luar ekspektasi ya. Di luar ekspektasi, akhirnya kita jadi sakit. Jadi kecewa, jadi ngerasa gue sia-sia nih, padahal gue udah ngedit segala macam capek gitu kan. Dan aku nih Kak,
Pak lagi. 1 juta YouTube udah 1 juta subscribers, aku ngedit sendiri semua. Nggak punya editor, nggak punya kameramen, kamera ya seadanya, pakai HP ya HP, laptop apa sih namanya, kamera ya kamera. Jadi nggak bergantung, oh gue kalau mau jadi YouTube nih harus punya alat sekian banyak gitu. You can start anywhere you can with anything you have. Catat, jangan harus ada lighting, kamera bagus, atau harus ada yang mengerjakan, no. Contoh, Kak Wirda. Jadi mulai dari mana aja, dengan apa aja yang kalian punya. Kalau enggak, nanti deh nunggu punya duit beli kamera gitu, kapan mau jalan? Kapan mau jalan? Iya sekatro-katronya lah gitu. Kan keluar katronya kan? Nah maksudnya tadi pokoknya jangan tujuannya jangan pengen dilihat karena nanti we can only get hurt gitu, di luar ekspektasi gitu. Kasih pesan yang baik dalam setiap apa yang di-share. Gitu because in a world of banyak banget konten-konten kan gini ya. Bersaing ya istilahnya, di luar banyaknya konten-konten yang kurang mendidik, kita tetap harus bisa mikir, aduh apa nih yang bisa dikasih ke orang-orang, bukan mikir apa yang bisa dilihat dan lain-lain, bukan, tapi apa yang bisa dikasih gitu, what can I give to people, give to millennials gitu kan. Akhirnya ya ini sebenarnya bocoran sih, aku tuh merhatiin gitu kan, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala di milenial. Oh ternyata banyak kendala ekonomi. Banyak banget anak milenial pengen jadi kaya. Kebetulan nih gue kaya gitu kan. So I give my tips gitu lah. I share my tips on how to kayak ngatur keuangan lo, terus bikin usaha tuh gimana sih gitu. Buat para sahabat-sahabat semua mungkin ya, terus juga mungkin anak muda, anak mahasiswa yang kepengen jadi YouTuber, pengen jadi selebgram, karena kan itu bagaimana kreasi konten saja. Kreasi konten, selama kreasi konten itu bagus, insya Allah akan ketemu tuh rule-nya. Jadi akan ketemu kayak cuma review game, review misalnya produk, itu udah jadi YouTuber. Tinggal memang kemampuan bagaimana membuat konten. Nah, tinggal ini kan sebenarnya usaha juga. Pada saat nanti usaha itu bagus, tetap nih buat orang muslim bahwa ada hak 2,5% dari hasil usaha. Nah, itu saya bilang gini, Mas. Bisa saja itu ada ruang-ruang waktu yang dilakukan sama Kiai Yusuf, adalah ruang-ruang waktu bisa mengendorse usaha-usaha kecil. Nah, itu luar biasa itu hasilnya, dan dampaknya akan jadi luar biasa. Keren lah pokoknya. Nah, di antar bangsa itu insya Allah anak-anak mahasiswa itu akan diberikan pengetahuan dan wawasan tentang ini. Jadi tentang simple sih, cuma kan bukan masalah bisanya, tapi bagaimana etika, bagaimana kemampuan, bagaimana akhlak, bagaimana pekerti itu yang harus mereka siap. Kadang-kadang kan orang nggak siap. Saya siap udah banyak follower misalnya, atau mungkin sedikit tapi saya membuat konten nggak bagus. Tapi pada saat saya banyak follower tapi saya tidak bisa menggunakan secara santun. Itu gitu. Cukup sampai di situ aja. Kita nanti lain waktu masih akan mengajak lagi Kak Wirda untuk sama-sama kita ngobrol bareng di Ngaso, ngobrol asik sore-sore bareng STMIC Antarbangsa atau Kampus IT-nya Darul Quran. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.